Oke, selamat malam. Udah selesai pertandingan Timnas U23. Kita melawan Uzbekistan U23. Skor akhir 2-0. Jujur gua kecewa. Cuman gua apresiasi lah perjalanan Timnas selama Piala Asia U23 ini luar biasa. Kita bisa menginjak sampai babak semifinal walaupun kita harus terhenti di babak semifinal ini oleh 2 gol. Pertama dari pemain Uzbekistan, kemudian dari gol bunuh diri dari Arhan. Gue langsung aja sedikit gue bahas tentang pertandingan ini. Jadi jujur teman-teman, ini pertandingan paling jelek dari timnas kita. Jadi di babak pertama kita nggak bisa pegang bola, passing kita amburadul, persis seperti yang gue bilang di video gue sebelumnya. Jadi faktor penentu yang bisa bikin kita menang ngelawan Uzbekistan itu yang pertama adalah mental, yang kedua fighting spirit, kemudian kesalahan-kesalahan elementer. Nah ini tiga hal ini itu hilang di timnas kita pada pertandingan malam ini. Mental kita seperti nggak siap, pemain-pemain kita tuh kayak nggak siap untuk bermain di babak semifinal ini. Terlihat mereka lambat panas, mereka lambat, intinya dari segi mental kita udah kalah lah. Gue udah lihat di 15 menit babak pertama itu udah kelihatan. Ini kayaknya pemain-pemain kita belum siap untuk main di babak semifinal ini. Entah ada faktor apa di belakang gue nggak tahu. Cuman kalau yang gue lihat itu dari segi mental. Kemudian fighting spirit, kemudian kesalahan-kesalahan yang kecil, banyak banget salah-salah passing. Akurasi operan kita itu cuma 70% teman-teman. Ball possession itu kalau nggak salah sekitar 30%. Terus tembakan ke gawang itu ada 28 punya Uzbekistan berbanding 4 punya Indonesia. Luar biasa. Ini adalah pertandingan terjelek di Piala Asia ini dari timnas kita. Jujur gue kecewa. Cuman gue tetap apresiasi anak-anak timnas udah bisa sampai babak semifinal. Cuman padahal sedikit lagi teman-teman, kita udah bisa main di babak final seandainya dari segi mental kita siap. Cuman balik lagi, anak-anak sepertinya memang demam panggung. Entah apa yang terjadi, kita nggak ngerti juga. Permainannya jelek banget, ditambah pula dengan wasit di pertandingan ini. Dikit-dikit fluid. Dan untuk dianulirnya gol dari Ferrari, ini memang benar-benar wasit tolol teman-teman. Padahal itu di posisinya pemain kita di sudut itu kan lagi passing tuh. Dia itu udah lepasin passing, nah kaki Sananta itu masuk. Artinya kaki Sananta itu keluar sedikit dari garis. Padahal itu umpan udah dilepaskan, harusnya itu nggak offset teman-teman. Cuman ya balik lagi ini VR-nya orang Thailand, kita tahu sendiri lah. Mungkin ada alergi apa sama kita Thailand, kemudian Cina wasitnya. Kartu merah Rizky Ridho gua rasa nggak perlu. Itu memang sebenarnya itu ada ketidaksengajaan juga sih. Jadi pemain Uzbekistan angkat kaki kanan, kemudian Ridho angkat kaki. Setelah itu Ridho ada sedikit sentuhan ke pahanya, kemudian bergeser ke area sensitif dari pemain Uzbekistan. Akhirnya wasit cek VAR dan itu kartu merah. Jujur gue agak sangat kecewa banget penampilan wasit ini teman-teman, terutama yang gol dari Sananta dianulir. Setelah itu dianulir, lihat mental pemain kita drop. Nah disitulah gue bilang mental. Akhirnya kita drop, kemudian pemain Uzbekistan kembali kuasain permainan. Akhirnya terjadilah gol pertama. Itu murni kalau gue lihat terlalu maju posisi Rizky Ridho dan tidak siap pemain belakang kita bendung, dan striker Uzbekistan pun gue akuin pintar. Jadi dia terjang bola, akhirnya gol lah itu. Jujur gue bingung, ini parah banget permainannya teman-teman. Nggak ada sama sekali kita pegang bola. Bahkan 10 detik pun sulit banget kita pegang bola. Luar biasa juga pressing dari pemain-pemain Uzbekistan. Pressing kuat. Seperti di preview gue udah baca statistiknya. Uzbekistan itu bermain dengan kolektif.
Jadi mereka itu mengandalkan ball possession, main dari kaki ke kaki. Kenapa kayak gitu? Karena statistik mereka. Jadi jumlah operan mereka selama turnamen ini tuh yang paling banyak. Kemudian mereka sering lakukan tembakan ke gawang. Itu kurang lebih ada 6 kalau tidak salah yang membentur mistar. Itu sangat sering banget mereka lakukan percobaan tembakan. Nah itu yang hilang di kita teman-teman. Pemain-pemain kita sering melakukan kesalahan passing, salah kontrol, kesalahan keputusan, di mana waktunya untuk di mana waktunya untuk oper, di mana waktunya untuk dribbling. Marcelino juga hilang. Pokoknya semua pemain kalau gue lihat rapornya merah semua lah di pertandingan ini. Cuman ya balik lagi, ini semua adalah pemain muda. Mereka belum pernah ada di panggung semifinal. Bahkan gue pencapaian semifinal ini luar biasa teman-teman. Ya walaupun balik lagi tidak ada yang sempurna. Makanya dari itu disitulah kita harus objektif melihatnya. Jadi apa yang memang kurang ya memang itu yang harus kita benahi. Kemudian apa yang sudah baik itu yang terus kita tingkatkan. Nah berarti kan kalau gue lihat ini kelemahan kita ada di mental. Kemudian masih sering melakukan kesalahan-kesalahan dasar. Nah itu yang gue harap bisa dibenahin oleh anak-anak muda ini. Pemain-pemain muda kita. Oke, untuk pertandingan selanjutnya kita ada perebutan peringkat ketiga, posisi ketiga itu untuk masuk Olimpiade. Kita masih terbuka teman-teman, masih ada peluang lah. Setelah ini kita mungkin akan lawan Jepang atau lawan Irak apa Iran. Pokoknya itu nanti kalau misalnya pun kita kalah di perebutan tempat ketiga nanti akan ada perebutan antar zona ini wilayah. Jadi kita nanti akan lawan zona Afrika, itu Guinea. Kalau misalnya kita bisa menang di perebutan juara 3, alhamdulillah kita otomatis lolos. Kemudian kalau misalnya kita kalah di pertandingan perebutan peringkat ketiga, kita masih ada peluang melawan perwakilan dari Afrika. Nah oke. Selanjutnya apa yang harus dibenahin dari timnas kita ini? Jujur teman-teman, sisi kanan. Balik lagi gue bilang sisi kanan. Karena sisi kanan kita ini yang paling sering diobrak-abrik oleh Uzbekistan. Walaupun di 20 menit terakhir babak kedua itu mulai udah di sisi kiri. Karena di situ Arhan sudah mulai drop. Kemudian juga Hafner juga agak menurun. Akhirnya di situ Uzbekistan mulai lakukan serangan-serangan dari kiri. Nah akhirnya itu kan gol pertamanya dari kiri. Kemudian gol kedua juga blunder Arhan. Nah untuk harapan gue kalau misalnya kita bisa masuk ke Olimpiade, di situ kan ada 3 slot pemain senior. Jadi gue harap semoga kalau misalnya kita masuk Olimpiade, gue harap Sintayong panggil lah 3 pemain senior itu. Kalau gue harap sih Sandy Walsh, Jay Izzes, dan Tom Haye. Di sini kelihatan jelas kita butuh pemain kreatif yaitu Tom Haye. Karena di pertandingan ini kita lihat Jenner dan Nathan itu buntu. Nathan seberapa kali salah passing, Jenner juga sama. Kalau menurut gua 2 pemain tengah kita hari ini itu buntu teman-teman. Makanya harapan gua kalau kita misalnya lolos Olimpiade kita punya 1 pemain kreatif di tengah. Kemudian di kanan jelas kita butuh sosok Sandy Walsh. Sandy Walsh fleksibel bermain, dia bisa bermain di posisi center back kanan. Kemudian dia juga bisa digeser di posisi back sayap kanan. Jadi untuk pilihan Sintayong lebih fleksibel. Kenapa gue pilih Sandy Walsh. Dan untuk JIZ jelas kita butuh untuk at least kita punya pemain belakang yang kuat. Mungkin posisinya bisa gantikan Rizky Ridho. Karena gue lihat Rizky Ridho di pertandingan ini jelek juga teman-teman. Semua pemain kita tuh di bawah standar banget. Makanya gue kira kita perlu pemain-pemain yang berpengalaman, yang bisa tenang di lini belakang. Ya itu sih dari gue teman-teman. Harapan gue nanti kalau misalnya kita bisa lolos ke babak Olimpiade. Oke, gue kira cukup. It's okay. Kita kecewa kepemimpinan wasit hari ini sangat tidak menguntungkan kita. Untuk di next game gue harap tim kita udah baik secara mental, udah siap untuk perebutan tempat ketiga karena itu adalah tiket otomatis lolos kita ke babak Olimpiade. Doakan terus timnas, gue harap yang terbaik. Oh ya satu lagi teman-teman, setelah ini mungkin akan muncul
apa ibaratnya Sintayong inilah keputusan inilah. It's okay. Sintayong ada lakukan kekurangan di pertandingan ini ya masalah pergantian pemain sih teman-teman. Jadi pergantian pemain kita tuh terlalu lambat. Cuman ya balik lagi, diganti pun juga kualitasnya gitu-gitu aja. Jadi ya percuma aja gue bilang kalau gue lihat sih. Cuman ya mungkin itu bisa dicoba sebenarnya di awal babak kedua. Mungkin sekitar menit 50-an lah. Cuman itu yang terlambat Sintayong lakukan. Kalau gue lihat Ramadan Sananta jelek banget. Gue ngerti, gue paham kenapa Sintayong jarang pakai dia. Ya karena kita lihat di game inilah teman-teman. Dia itu jarang banget jemput bola ke bawah. Dia tahan bolanya juga kurang. Terus ada satu kali momen yang dia coba dribbling sendiri. Lu udah tahu lu kalah fisik, lu nggak bisa main kayak gitu. Cara melawan tim model kayak Uzbekistan ini ya kita harus kombinasi teman-teman. Karena secara fisik itu kalah. Berapa kali pemain kita kalah body. Oke, gue kira itu sih tambahannya sedikit. Itu kita doakan timnas kita di next game. Tetap dukung terus. Semangat timnas. Semoga kita masuk Olimpiade, lupakan kekalahan ini, move on. Oke, itu aja dari gue. Thanks for watching. See ya.